Tuh kan, nilainya rata-rata 6. Saya mau pindahkan kelasnya ke kelas 1 agar ruangannya lebih baik dan seluruh biayanya ditanggung oleh saya sendiri. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian? Semoga pada kesempatan kali ini kalian selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah. Amin 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 ya robbal alamin. Kita akan mereaksi beberapa video yang sedang trending dan berseliweran di media sosial lainnya. Tentang apa? Tentang penjarahan rumah mewah Sahroni. Dan perlu digarisbawahi teman-teman ya, di sini Mimin tidak sependapat istilah menjarah itu diperbolehkan ya. Tapi apalah kata, memang sudah seperti kejadiannya. Gimana? Mau ngapain lagi? Oke, kita saksikan videonya bersama-sama. Hah? Kursi rakyat. Oke, kursi rakyat. Jadi ini penjarahan di rumah Sahroni kemarin ya teman-teman ya. Bawa apaan tuh? Boneka. Wow, Iron Man guys. Mahal tuh. Mobil mewah guys, dihancurin kayak gitu. Gimana kayak emosi ya Sahroni ya. Tapi apalah kata, ya memang ini perampasan aset, the real perampasan aset ini. Oh, speaker. Sepatu guys. Apa itu? Sepatu guys. Unik-unik barangnya, ada sepatu, peta, speaker dan lain sebagainya. Oke, next. Gak ikut menjarah, pemuda ini memilih berenang di rumah Ahmad Sahroni. Serasa waterboom. Coba kita lihat komen-komennya guys. Dia tak butuh harta, dia cuma butuh senang. Iya betul sih. Kak, rasanya beda nggak sama kolam renang biasa? Ada rasa tikus-tikus itu. Ada rasa tikusnya. Aduh. Oke, next. Oh, ini penemuan ijazah Sahroni, nilainya rata-rata 6. Jadi siapa yang? Iya. Kemarin kan katanya dia bilangnya itu kan. Ternyata sekarang terlihat jelas bahwa dia punya rata-rata nilainya itu 6. Tuh kan, nilainya rata-rata 6. Gimana? Oh, ini detik-detik masa terobos portal sebelum jarah rumah Ahmad Sahroni di Jakarta Utara guys. Rame banget ya. Luar biasa ya guys. Jadi itulah kenapa masyarakat itu jangan dilawan. Ya seperti itulah, jika rakyat sudah mengamuk guys, semua itu bisa dilibat. Video berikutnya adalah berebut uang Sahroni.
abang-abang yang pakai kaos hitam itu duitnya sekepok itu 10 juta mungkin ada guys. Kepok itu langsung diumpetin, tapi pintar juga ya. Habis dapat ya langsung pergi dan nggak ngomong-ngomong. Ya, ini luar biasa, pintar. Ya, jangan lari. Kira-kira dari teman-teman ada yang tahu nggak itu isi perangkasnya itu berapa juta atau berapa miliar? Pasti ada uang dolarnya itu, dolar ratusan ribu ya. Tadi aja diambil oleh abang-abang yang pakai kaos hitam, sekepok itu satu comot itu 10 juta ada itu. Video berikutnya kita suguhkan dari Jabar punya, yaitu Kang Deddy Mulyadi. Jadi selepas kemarin aksi demonstrasi di Bandung, kali ini Kang Deddy Mulyadi itu sweeping teman-teman ya. Siapa tahu kemarin itu ada warga sipil yang terkena dampaknya. Kalau aksi ini terus meluas, apa yang dirasakan oleh Bapak sebagai pengemudi ojek online? Apa ya Pak ya? Nggak, kalau terus meluas artinya tidak terkendali, Bapak itu nambah susah apa nambah bahagia akhirnya? Nambah susah sih Pak yang jelasnya Pak. Kenapa nambah susah? Karena kita sebagai ojol atau masyarakat biasa sangat terhambat dalam mencari nafkah ya, ekonomi lah gitu. Ya, jadi sehari kemarin misalnya Bapak narik nggak? Kemarin saya sempat narik, cuman karena tersendat, karena terhalang oleh demonstrasi. Iya betul, karena kita juga istilahnya bukan kalau kita narik juga serba salah Pak, takut disangkanya nggak ada solidaritasnya gitu kan. Nggak narik pun serba salah, kita juga perlu uang. Ya harapannya sekarang kan solidaritasnya sudah disampaikan. Ya. Sudah jujur aja korbannya banyak, korban itu kan motor terbakar, warung terbakar, rumah makan terbakar, kan menimbulkan problem baru bagi orang lain, menimbulkan kesusahan baru. Semoga ke depan tidak ada lagi aksi yang memicu kerusuhan yang memang sengaja orang bikin rusuh, bukan mau menyampaikan aspirasi. Ya. Amin. Semoga ke depannya bisa. Bapak sehat selalu. Salvo sama abang-abang ojolnya yang di belakang tuh. Kang Deddy Mulyadi itu sweeping setelah kemarin terjadinya demonstrasi. Siapa tahu kemarin dari masyarakat sipil itu ada yang terdampak dan Kang Deddy Mulyadi nanti membantunya seperti itu guys. Beliau itu langsung turun tangan loh guys, langsung turun tangan dan langsung membantu. Gimana nggak enak ya jadi warga Jabar punya pemimpin yang memang seperti Bapak sendiri guys. Buktinya adalah di sini video ini ya. Ini saya lagi bertemu dengan siapa? Siapa? Dery, pedagang di samping gedung DPRD ya, yang kiosnya terbakar. Ya udah, kita jangan nuduh dibakar ya. Kita terbakar saja dan insya Allah keluarga ini nanti, karena selama ini kan tinggalnya di gang, setelah itu nanti punya rumah sendiri, punya kios sendiri, dan sampai kiosnya belum buka nanti ada 3 juta per bulan sampai Bapak bisa. Ajak semuanya agar Jawa Barat kondusif. Soalnya kalau riweh terus nanti yang susah rakyat kecil, nanti susah pekerjaan, susah penghasilan, nggak ada yang jajan, nggak ada yang makan, nggak ada yang berkunjung, nggak ada yang naik ojol, nggak ada yang pesen makanan, ya. Pokoknya semuanya harus bahagia ya. Kalau orang kaya mah Indonesia riweh-riweh, dia pergi ke luar negeri. Oke, jadi abang-abangnya ini itu yang kena dampak, warungnya itu kebakar dari aksi kemarin. Dan ini ditanggung sepenuhnya oleh Bapak Aing loh. Dan selama pembangunan rumah atau kiosnya itu dilaksanakan,
beliau secara otomatis kan tidak mendapatkan income. Nah, per bulan beliau itu dikasih uang 3 juta oleh Bapak Aing. Nah, seneng banget kan? Jadi warga Jawa Barat sekarang itu memang diperhatikan banget oleh pemimpinnya. Apalagi tadi ada yang Mimin garis bawahi, kiosnya itu terbakar. Kita jangan nuduh dibakar ya. Nah, artinya apa? Artinya beliau itu pandai menempatkan kosakata sehingga itu tidak menimbulkan ricuh atau ruwah lagi. Jadi seorang pejabat, apalagi pejabat publik ya, itu harus pandai menempatkan kata-kata. Jadi public speakingnya itu harus dijaga, jangan kayak yang itu rumahnya di Jarah itu kan tidak pandai menempatkan kata-kata. Yang dilawan itu ya warga masyarakat Indonesia. Jadi seperti itu ya. Ini ada satu lagi video yang memang Mimin temukan. Tadi saya mendapat informasi ya, ada pasien yang mengikuti demonstrasi kemudian dipukuli dan ditusuk oleh orang tidak dikenal. Dan sekarang sudah menjalani perawatan dan ada postingan permintaan donasi. Nah, ini pasiennya namanya siapa? Siapa? Ilham Renal, lulusan UPI. Lulusan UPI, sekarang sudah dirawat dan saya mau pindahkan kelasnya ke kelas 1 agar ruangannya lebih baik dan seluruh biayanya ditanggung oleh saya sendiri dan kemudian tidak mesti lagi ada donasi ya. Dan saya nanti nitip 30 juta untuk keluarganya nungguin sampai nanti sembuh. Di luar nanti perawatan rumah sakit. Ya. Ya, terima kasih semuanya. Mohon untuk membuka posting donasi agar dihentikan dan kami bertanggung jawab terhadap seluruh biaya pengobatan dan kehidupannya. Wow guys, gimana guys menurut kalian? Semua pengobatan yang kemarin ikut demonstrasi dan kena insiden, yaitu ditusuk oleh oknum-oknum ya, sehingga beliau itu dirawat di rumah sakit di BPJS kelas 3. Cuma Kang Dadi Mulyadi itu merekomendasikan dan mengcover semua biaya pengobatan di kelas 1 BPJS guys. Kemudian tidak cukup sampai di situ, Kang Dadi Mulyadi itu juga mengcover semua kebutuhan yang menunggu seperti bapak, ibu, dan keluarganya. Biaya ditanggung untuk kebutuhan sehari-hari itu 30 juta terlepas dari biaya pengobatan. Wow, gila banget ya. Ini langsung dipindahkan guys, tanpa banyak keluar-keluar, tanpa banyak ngomong, langsung gercep Kang Dadi Mulyadi memindahkan langsung pasiennya ke BPJS tingkat 1. Dan nah ini beliau itu bapaknya dari mas-mas yang sakit itu guys. Ini bapak nungguin sampai sembuh ya. Mudah-mudahan kita sembuh. Mohon maaf kita kalau ada tindakan-tindakan kita yang banyak merugikan orang ya. Terima kasih Pak. Cepat sembuh ya. Dan amin di sini sudah santai di sini. Ibu? Oh, ini ibunya guys. Ibu, ya, semoga lekas sembuh. Mudah-mudahan ya. Sudah selesai nanti tidak usah berpikir apapun. Semuanya sudah kita selesaikan. Mohon ya, mohon. Semua sudah diselesaikan. Wah, memang istilah kata bapak Aing itu bapaknya kita semua. Gimana orang Jawa Barat nggak suka dengan pemimpin yang seperti ini, seperti bapak Aing. Mimin aja yang orang Jawa Tengah melihat bapak Aing itu senangnya luar biasa. Itu kan. Jadi Jawa Barat patut berbangga yang memang langsung bersentuhan dengan KDM. Ada satu lagi video. Buat teman-temanku dimanapun berada, marah boleh, kecewa boleh, tapi melampiaskan kemarahan dan kekecewaan dengan membakar gedung, merusak gedung DPRD, itu tidak punya makna apapun. Bagi satu, anggota DPRD-nya tetap di rumah loh. Ketika di rumah mereka tetap punya penghasilan dan pendapatan. Kemudian yang kedua, dari pembakaran itu pada akhirnya gedung DPRD-nya harus diperbaiki, harus direnovasi.
Dan akhirnya biaya renovasi dan perbaikannya mengambil dari pos anggaran daerah yang seharusnya untuk belanja pembangunan rumah rakyat miskin, belanja pembangunan kesehatan, belanja pembangunan pendidikan, belanja pembangunan infrastruktur. Kemudian yang berikutnya adalah akan tumbuh rasa cemas. Kalau rasa cemas tumbuh, maka toko tutup, warung tutup, kemudian pabrik tutup. Nanti banyak pengangguran. Yang menderita siapa? Kita yang rakyat kecil. Kemudian juga kalau terus-terusan situasinya tidak produktif, tidak kondusif, siapa yang mau naik ojol? Siapa yang mau naik Grab? Nanti mereka tinggal di rumah, tidak punya uang, tidak bisa pesan makanan. Semua yang rugi siapa? Kita-kita juga. Orang-orang yang kaya, dia bisa pergi ke luar negeri, membawa uangnya ke luar negeri, tinggal di sana, nyaman, tenang. Nah kalau uangnya lari ke luar negeri, yang rugi siapa lagi? Kita. Pengangguran akan semakin meningkat, ekonomi akan semakin sulit, pendapatan akan semakin menurun. Yang susah siapa lagi? Kita. Orang kecil itu hampir nggak ada pilihan. Untuk itu, mari kita bersama-sama memiliki kesadaran. Kita tahu teman-teman marah, kecewa, tapi kemarahan dan kekecewaannya jangan dilampiaskan dengan melakukan perusakan yang merugikan diri kita sendiri. Dan saya juga minta pada siapapun yang mengorganisir kegiatan-kegiatan perusakan, pembakaran, hentikan. Negara sangat rugi, rakyat rugi, rakyat kecil makin rugi dan akan makin menderita. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Semoga kita semuanya bisa saling menahan diri. Oke, jadi itulah pesan dari Bapak Aing. Boleh unjuk rasa, boleh demonstrasi, boleh menyampaikan aspirasinya, boleh, semuanya boleh. Karena apa? Karena kita hidup di negara demokrasi. Tapi yang perlu kita catat adalah jangan sampai aspirasi kita, jangan sampai kita menyampaikan aspirasi itu sambil merusak fasum-fasum atau fasilitas umum, ya entah itu dibakar lah, dirusak lah, di apalah. Jadi kalau bisa itu kita harus hindari itu. Karena apa? Karena fasilitas umum juga kita yang pakai. Kemudian untuk memperbaikinya juga menggunakan anggaran-anggaran dari kita bayar pajak. Jadi seperti itu. Bisa dibilang ketika misalkan kita demonstrasi, kita menyampaikan aspirasi kita, kemudian kita merusak fasilitas umum, ya kita juga rugi. Kita rugi double malah. Aspirasi kita belum tentu tersampaikan ke mereka. Yang kedua, fasilitas umum sudah dirusak. Oke lah, sekian dulu video dari Mimin. Semoga bisa menghibur untuk kalian semua. See you.